Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan, kepada seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, tidak kami sebutkan nama para habaib yang hadir satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Begitu juga kepada para alim ulama, para kiai, para gus, para asatid yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan, yang juga tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, khususnya keluarga besar daripada Pondok Pesantren As-Sa'idah Babus Salam, semuanya yang sangat dihormati, yang sangat dirahmati, yang sangat kami sayangi, yang saya yakin seluruh para santri, santriwati, keluarga, pengasuh semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang berkhidmat, yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, yang dua-duanya adalah orang-orang yang mulia insya Allah. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa Banjarrejo yang hadir, juga kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin waktu perjalanan ke sini tadi banyak panitia yang telepon, nggak saya angkat. HP saya di perjalanan ke sini rusak, jadi bukan tidak mengangkat, mohon maaf, tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ala kulli hal, kita bertemu, berkumpul di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati haul daripada yang pertama Kiai Haji Muhammad Said yang ke-32, yang kedua Kiai Haji Subadar Anwar yang ke-19. Sebagaimana tadi dalam sambutan kita dengarkan tentang almarhum Kiai Subadar Anwar yang wafat ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bahwasanya matan nasu ala ma'asya alaihi. Orang itu mati tergantung kebiasaannya ketika hidup. Matinya seseorang adalah pada aktivitas yang paling dia banyak melakukan itu ketika dia hidup. Karena beliau sepanjang hidupnya mengajar dakwah, mengajarkan ilmu agama, membimbing umat, membimbing masyarakat agar ingat kepada Allah, agar cinta kepada Rasulullah, agar mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, agar lebih mengedepankan akhirat daripada hanya memikirkan dunia, mencetak masyarakat santrinya, masyarakat jamaah pengajian untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka beliau pun diambil oleh Allah dalam keadaan seperti itu, tentunya dalam keadaan husnul. Makanya kalau kita pengen mati husnul khotimah, pengen nggak mati husnul khotimah? Kalau disuruh milih uang 100 miliar sama husnul khotimah, pilih mana? Yakin? 100 miliar, 1 triliun. Masya Allah, karena ini santri dididik agama, jadi jawabannya luar biasa. Oh, setiap muslim harus mempunyai cita-cita utama, itu adalah husnul khotimah. Uang, PC, jabatan itu nomor sekian, tak penting. Yang penting husnul khotimah. Karena 100 miliar, 1 triliun jabatan, mau gubernur, mau presiden, kalau orangnya mati, ya sudah nggak jadi gubernur.
Triliuner punya uang 5 triliun, kalau mati ya nggak dibawa, kain kafan nggak ada kantongnya. Tapi kalau matinya su'ul khatimah, walaupun jabatannya tinggi, walaupun PC-nya banyak, kalau matinya su'ul khatimah, hidupnya akan sengsara mulai dari dia mati sampai ribuan tahun, sangat lama. Bahkan kalau mati tidak bawa iman, bisa kekal dalam keadaan diazab oleh Allah. Apa gunanya jabatan tinggi, apa gunanya uang yang banyak, kalau orang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan menderita, sengsara, tersiksa dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan orang kalau berhasil mati dalam keadaan husnul, kalau orang berhasil mati dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana almarhum Kiai Muhammad Zaid, almarhum Kiai Subadar Anwar wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka hidupnya setelah mati bahagia selama-lamanya. Amin ya Rabbal. Maka setiap kita cita-cita paling penting, cita-cita utama, keinginan terbesar adalah wafat dalam keadaan husnul. Caranya gampang, husnul khatimah caranya gampang. Dikatakan kullu syai' tuhib ayyatiyakal maut wa anta ta'maluhu falzamhul an, wa kullu syai' takrah ayyalqakal maut wa anta ta'malu fatrukhul an. Dikatakan kalau kamu mau mati husnul khatimah, segala aktivitas yang kamu kepengen mati dalam keadaan itu, biasakan melakukan itu mulai sekarang. Pengen mati waktu ngapain? Pengen mati waktu sholat, pengen mati waktu ngaji, pengen mati waktu sholawatan, pengen mati waktu pengajian, pengen mati waktu mau berangkat ke masjid, pengen mati pulang dari masjid, pengen mati mau berdakwah kayak tadi, pengen matinya mau mengajar, pengen matinya lagi baca Quran, pengen ngajinya setelah ngaji Quran. Itu semua itu biasakan mulai sekarang. Yang sering, kalau kamu sering seperti terus, insya Allah wafatnya dalam keadaan yang baik itu tadi. Karena Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu sangat gemar membaca Al-Quran, sampai dikatakan beliau kadang-kadang sholat di depan Ka'bah itu tidak berhenti sholat, mulai Al-Fatihah dibaca, Al-Baqarah sampai khatam. Ada di sini yang begitu. Kalau lihat perainnya nggak ada. Yang ceramah juga nggak pernah. Ya, Sayyidina Utsman ada waktu kosong baca Quran, beliau jadi khalifah sibuk, ada waktu kosong baca Quran, maka akhirnya beliau wafat dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran dan darahnya tersirat ke dalam Al-Quran mushaf yang beliau baca. Padahal Sayyidina Utsman itu hafal Quran, bahkan yang menulis mengumpulkan Quran itu ketua pengumpul Quran itu Sayyidina Utsman, makanya sampai dibilang mushaf Utsmani, sampai dibilang mushaf Utsmani. Sayyidina Utsman hafal Quran, kalau sholat menghatamkan Quran gak lihat, tapi kalau beliau baca di luar sholat, beliau tabarruk melihat mushaf, karena membaca Quran dengan melihat mushaf lebih barokah dan pahalanya lebih banyak. Akhirnya beliau wafat dalam keadaan membaca Quran, karena seumur hidupnya waktunya banyak digunakan membaca Quran. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau orang yang gemar sholat, gemar sujud, maka beliau pada akhirnya wafat dalam keadaan ketika beliau sujud, beliau dipukul kepalanya dengan pedang oleh seseorang namanya Abdurrahman bin Muljam, yang mana jauh sebelum itu 30 tahun lebih sebelum peristiwa wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Nabi pernah mengatakan, wahai Ali, kamu tidak akan wafat kecuali kalau jenggotmu sudah basah dengan darah. Maka Sayyidina Ali menunggu, kalau saya wafat, kalau jenggot saya sudah basah dengan darah, katanya Nabi, itu adalah saat di mana saya wafat. Ketika di bulan Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengimamkan sholat di Masjid Jami' Kufah di Irak. Beliau mengimamkan sholat subuh pada tanggal subuh 17 Ramadan. Ketika beliau sujud, dipukul kepala beliau dengan pedang, dan beliau tidak melihat kemana-mana, beliau lihat jenggotnya. Ketika beliau lihat darah itu mengalir dari kepala membasahi jenggot, beliau berteriak mengatakan, fustu wa rabbul Ka'bah. Kata beliau, demi Allah, saya telah sukses. Apa maksudnya sukses? Sukses wafat dalam keadaan husnul. Dan tadi Nabi bilang kalau jenggotnya beliau sudah basah dengan darah, itu ajal beliau tiba. Dan beliau waktu itu melihat jenggotnya basah dengan darah, beliau dalam keadaan sujud mengimamkan sholat subuh, berarti husnul
husnul khatimah, beliau merasa lega. Alhamdulillah saya sukses wafat husnul khatimah. Kalau Sayyidina Ali, seorang yang begitu mulia, yang Nabi mengatakan, ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kamu dengan aku, kata Nabi Muhammad, seperti antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, hanya saja tiada nabi setelahku, kata Nabi SAW. Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Nabi pernah bersabda, wahai Ali, tidak akan mencintai kamu kecuali orang mukmin dan tidak membenci kamu kecuali orang munafik. Banyak kemuliaan Sayyidina Ali, tapi ternyata Sayyidina Ali itu masih ada rasa takut su'ul. Makanya waktu beliau dipukul kepalanya dengan pedang, jenggotnya basah dengan darah, waktu sujud beliau lega, hustu, sukses, alhamdulillah, warabbul Ka'bah. Tapi kadang-kadang kita nggak ada jaminan, terlalu pede. Oh, kalau saya jelas husnul khatimah, saya jelas husnul khatimah, saya wong saya ini mondok, saya mondok belum tentu ya, insya Allah. Tapi gak ada santri matinya sul khotimah, ada santri terakhirnya murtad, matinya kafir, naudzubillah. Tapi ada, hati-hati ya. Diceritakan dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu waktu mondok punya senior, teman senior di pondok paling pintar. Jadi jangan bangga kalau ada santri paling pintar, silakan, tapi jangan sombong, jangan sok pintar, jangan sampai kurang ajar sama kiainya, sama gurunya. Al-adab fauqal ilm, adab itu di atasnya ilmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu 3 orang. Beliau, Syekh Abdul Qadir paling kecil, santri baru. Kemudian kakak kelasnya, ini yang paling pintar, kakak kelas yang nomor 1. Maka datang mau sowan ke salah satu guru ulama di situ. Ketika berangkat ke rumahnya, sowan ke rumahnya kiai ini tadi, Syekh Abdul Qadir ditanya sama santri yang senior yang paling pintar tadi, Syekh Abdul Qadir, tujuan kamu sowan perlu apa, mau apa kamu? Kata Syekh Abdul Qadir, nggak ada, cuman saya pengen ambil barokah, minta didoakan, mudah-mudahan berkat doanya beliau saya dapat ilmu manfaat, dapat futuh. Kata santri yang senior, kalau saya mau ngetes kiai, metuwe kalau katanya orang Jawa, saya mau ngetes semana sih ilmunya. Mau saya kasih beberapa pertanyaan yang kalau sekiranya nggak bisa jawab ya berarti kecil. Subhanallah, masuk ke rumahnya kiai tadi, ke rumahnya orang alim itu, baru masuk salim Syekh Abdul Qadir Jailani, cium tangan ulama itu, langsung dipeluk. Orang ulama itu mengatakan, ternyata wali di ulama ini mengatakan, nanti kamu akan menjadi pemimpin dari seluruh aulia, seakan-akan seluruh wali di seluruh dunia ada di lutut kamu. Itu kata orang alim tadi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, santri masih kecil, dan beneran akhirnya beliau jadi wali luar biasa. Setelah duduk, yang santri senior yang paling pintar tadi mulai mau ngomong. Begitu baru buka mulut, kata orang alim tadi, uskut, fa inni ajidu min kalamika raihatal kufur. Diam kamu, nang kakek. Ya, aca-aca apa? Nget, tak oneng kok oneng mudurun isu koni. Masya Allah, diam kamu. Kata ulama tadi, kata gurunya, kamu jangan bicara. Saya mencium daripada bau mulut kamu raihatal kufri, bau kekafiran. Fala'allaka tamut ala ghairi dinil Islam. Kayaknya kamu bakal mati tidak membawa Islam. Padahal hafal Quran, hafal kitab segala macam. Itu sudah santri paling digitukan sama gurunya tambah mantul. Wah, pakai apa ngomongnya kayak begini. Subhanallah, lulus dari pondok, boyong, Syekh Abdul Qadir lulus, dia lulus. Jadi ulama juga orang ini. Orang ini jadi ulama besar juga. Ketika sudah jadi ulama, dia pergi ke satu tempat, debat sama pendeta. Dan debatnya itu sebelum debat taruhan, yang kalah pindah agama. Setelah taruhan, debat, kalah ini orang ulama ini tadi. Ya bukan karena Islam salah, enggak, tetap Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia yang memang sudah kualat, kebelet ya. Kualat sama zaman dulu, zaman waktu di pondok. Akhirnya setelah perdebatan itu murtad, keluar dari Islam dan jadi dia tanasor. Apa tanasor? Seorang Nasrani yang dia jadi
Nasrani. Padahal dulunya hafal Quran. Sekian tahun dia jadi Nasara. Begitu sudah tua ketemu sama temannya di pondok dulu. Akhirnya temannya ngomong, kok bisa Kang? Kalau mungkin di sini gitu ya. Sampean itu dulu di pondok pinter. Dulu sampean di pondok hafalannya banyak. Kok bisa sampean sekarang jadi begini? Apa sampean masih, kan dulu sampean hafal Quran, sekarang masih hafal? Terus dia ingat-ingat, iya lupa semua saya. Oh, kecuali satu ayat saya ingat. Apa yang ingat? Tamatta bi kufrika qalilan fa innaka min ashabin nar faliyadu billah. Sama Allah dibuat satu Quran 30 juz, lupa semua. Dia ingat sepotong ayat itu saja, maka bersenang-senanglah sebentar kamu dengan kekafiran kamu, maka kamu bakal menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Akhirnya jadi jangan sombong jadi santri, maksud saya ya, itu jadi santri pintar, tapi karena sombong, karena akhirnya merasa dirinya begini, kualat sama gurunya, akhirnya bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan mati tidak membawa agama Islam. Fal iyadzu billahi min dzalik. Maka dari itu kembali ke tema tadi, kalau Sayyidina Ali saja takut su'ul khatimah, kita harusnya takut dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengkisahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika berdoa, doanya Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sekelas Nabi Yusuf yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, ternyata mintanya kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. Ya Allah, saya nggak minta yang lain. Ya Allah, permintaan saya, tawaffani musliman, wafatkan saya dalam keadaan membawa agama. Nabi Yusuf khawatir mati tidak membawa Islam. Tapi kadang-kadang kita tahu, kalau saya sudah haji 2 kali, mana mungkin su'ul khatimah. Orang yang terlalu tidak takut su'ul khatimah, dikatakan oleh Imam Haddad, kebanyakan bakal mati su'ul khatimah. Fal'iyadzu billahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan berkat Allah memberikan su'ul khatimah kepada Kiai Subadar Anwar yang tadi diceritakan, dan juga kepada Kiai Muhammad Said. Kita semua insyaallah berkat hadir di hallnya beliau berdua, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan beliau. Yang hadir ini semuanya tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul. Semuanya ya Rabb yang hadir, ya Allah yang hadir, walaupun yang tukang salonnya ya, walaupun kesini gak niat hadir majelis, yang niat jualan di luar, mudah-mudahan semuanya tidak pulang kecuali oleh Allah diberikan takdirnya nanti wafatnya dalam keadaan husnul. Kemudian hadir pentingnya haul seperti ini, mengenang para ulama, para guru-guru, para kiai-kiai. Ini diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu berada bersama as-shadiqin. Kalian ada ta'alluq, ada hubungan sama orang-orang yang benar-benar iman dan benar-benar takwa kepada Allah. Dan mereka itu termasuk para ulama, yang mana kalau bukan karena mereka kita nggak bisa kenal Allah, ya kan? Sampai kalau di kalangan santri sudah hafal laula murabbi, tak kira apa. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru yang mendidik kita nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan kita. Karena dulu manusia dalam jahiliyah, ketika Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ja'ala fihim nabiyyan min sudah panjang kalau saya baca bahasa Arabnya, artinya saja. Intinya, ketika Allah dulu memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, mengutus seorang nabi, Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad, wa aikanu min qablu la fi dhalalim mubin, sebelum Nabi Muhammad diutus, umat manusia di dalam dhalal, kesesatan mubin yang nyata. Jadi dulu sebelum Nabi diutus itu masyarakat dalam kesesatan. Apa sesatnya? Di antara sesatnya itu mereka hanya berpikir tentang dunia. Manusia pada itu hanya mikir tentang dunia. Kan orang kafir Quraisy itu nyembah berhala. Kalau kita baca, mereka itu menyembah berhala, tidak ada permintaan akhirat. Yang diminta ketika menyembah berhala juga dunia. Maka kalau kita baca di kitab-kitab itu dulu orang kafir Quraisy kalau menyembah berhala minta agar bisnisnya lancar,
Makanya sampai jangan kayak orang gitu. Jadi kalau ziarah ke makamnya kiai doanya dunia semua. Mudah-mudahan jodoh yang cantik, mudah-mudahan PC banyak, mudah-mudahan menang pilihan kepala desa. Ya nggak apa-apa doa begitu itu, tapi nomor 2 doa akhirat dulu. Doa akhirat minta mati husnul khotimah, minta masuk surga, minta dosa diampuni, minta dikasih hati yang bersih. Setelah itu silahkan minta dunia. Tapi kalau kita itu ketika hadir majelis, ketika ziarah kuburnya ulama, aulia, yang diminta cuma ada yang datang ke kuburnya wali, kaya ya Allah, kaya, langsung pulang lagi. Ya. Tandanya hubbud dunia, kata Nabi, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Sudah kembali orang kafir Quraisy dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu di dalam kedolalannya, kesesatannya, mereka hanya memikirkan dunia. Ya'lamuna dhahiran, kata Allah dalam Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya memikirkan dan mengetahui tentang zahir daripada kehidupan dunia, dan mereka lalai, tidak mau memikirkan bagaimana nasibnya setelah meninggal dunia. Jadi yang dipikir dunia, makanya mereka dibilang jahiliyah. Zaman itu disebut zaman jahiliyah. Itu artinya apa sih jahil itu? Apakah berarti dulu orang kafir Quraisy itu bodoh dalam urusan ekonomi? Abu Jahal itu pintar kerja, bisnismen sukses, tapi sama Nabi dikasih julukan Abu Jahal, bapaknya bodoh. Padahal kalau kerja pintar, kalau ngomong pintar. Abu Jahal mimpin rapat di Darun Nadwa, pintar, bisnis pintar, tapi dibilang jahal. Kenapa? Dibilang Abu Jahal. Masyarakat yang begitu, Walid orang banyak ya, Walid bin Mughirah banyak orang-orang daripada kafir Quraisy yang bisnismen sukses, cerdas, tapi tetap mereka dibilang masyarakat jahiliyah. Kenapa dibilang jahil? Dikarenakan sempit cara berpikirnya, hanya mentok urusan dunia. Kata Allah, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Ya sudah, pengetahuan mereka, intelektualitas mereka itu mentok sampai bab dunia. Dicak ngomong akhirat nggak nyambung, nggak mudeng. Ini zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Kalau udah dicak ngomong akhirat nggak minat, nggak enak ngaji sama ustadz ini. Akhirat terus. Saya mau cari guru yang ngasih ijazah biar cepet kaya, yang ngasih ijazah biar naik jabatan. Ini ngomongnya neraka surga, nggak cocok saya sama yang ini. Saya pernah ketemu sama orang begitu itu. Sampai kok ceramah neraka surga, nggak seru, cerita teknologi, cerita ini loh, itu bukan bagian saya, itu bagian ahli sains, bukan bagian saya. Ulama itu yang membawa manusia, masyarakat untuk ingat akhirat, membuat orang itu agar menjadi zahidan fid dunya, raghiban fil akhirah, membuat orang tidak terlalu gila dunia, tapi kemudian memikirkan akhirat. Itu tujuan ulama. Maka orang-orang Mekah kafir Quraisy dulu dibilang jahiliyah, bukan berarti mereka tidak cerdas, bukan berarti tidak pintar bisnis, tetapi mereka dibilang jahiliyah karena hanya memikirkan. Ketika masyarakat dalam keadaan dhalal, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan ilmu, kitab, hikmah. Akhirnya orang jadi tahu, oh ternyata hidup di dunia cuman sementara, setelah itu bakal mati. Tadi husnul khotimah, su'ul khotimah, oh setelah mati alam kubur, kan begitu. Dulu kan nggak mikir di kubur bagaimana. Oh alam kubur, yang jelas di kubur namanya di barzah. Barzah jelas lebih lama dari dunia. Hidup di dunia mungkin 60-70 tahun. Di barzah berapa tahun? Enggak, kok selamanya di barzah. Di barzah sampai kiamat. Nah kalau misalnya ada orang matinya tahun 2022, masuk kubur, masuk alam barzah 2022, kiamatnya 3022, berarti dia hidup di barzah 1000 tahun. 1000 tahun. Saya mau tanya, 1000 sama 60 mana yang abid? 1000
1000 jauh tangi. Masya Allah. Maka kalau ada orang yang penting enak 60 tahun, yang 1000 tahun apa katanya? Itu orang apa namanya? Jahil. Betul apa tidak? Yang penting happy with. Udahlah, jangan cerita hukum agama, jangan cerita halal haram. Kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau begini, halal hidup cuma sekali, dinikmatin aja. Saya pernah lihat di tembok ada orang nulis, ini bodoh ini orang yang nulis. Ditulis gini, di tembok itu besar pakai spek. Demi hidup bahagia, rela masuk neraka. Na'udzubillah. Wong itu kalau keconyos rokok gini-gini kok rela masuk neraka. Ya Allah, neraka nggak main-main. Kata Nabi, inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lani wa shiragani yaghli minhuma dimahu kama yaghlil mirjal. Kata Nabi, orang di neraka yang siksanya paling ringan. Paling apa? Siksanya paling ringan adalah orang yang dikasih sandal, tidak dibakar di neraka, tidak dipukul, tidak dipecut, tidak dimasukkan ke dalam neraka, cuma disuruh pakai sendal. Sendalnya bukan swalu. Sendalnya santri itu swalu. Sendalnya bukan dari karet, sendalnya dari api neraka. Washirogani, dan 2 talinya sendal. Ketika dipakai di kaki, yaghli minhuma dimauhu, baru dipakai di kaki, mendidih ubun-ubunnya. Kama yaghlil mirjal, blukuduk. Jangan ketahuan neraka ini. Seperti ketika orang menanak air. Masa nanak nasi blukuduk. Ada airnya juga ya, ada airnya juga. Keluar gelembung. Bayangkan itu dipakai di kaki yang mendedeh ke paha. Tapi kalau sampean berdiri di atas kompor, kaki sampean aja yang kebakar, kepalanya nggak apa-apa, betul apa tidak? Menandakan apinya nggak sama api dunia, berjuta-juta kali lipat lebih panas. Kalau ada orang kena rokok saja kesakitan, kok bilang nggak apa-apa masuk neraka, santai saja, nanti enak di neraka ketemu artis. Na'udzubillahi min dalik. Kalau ada orang yang begini berarti jahil apa tidak? Jahil, karena hanya memikirkan dunia, padahal akhirat lebih penting. Maka Nabi mengajarkan kepada umat agar memikirkan akhirat. Dunia juga dipikir, tapi nomor 2. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan juga bagian kamu dalam urusan dunia. Silakan kerja, ngurus dunia, tapi jangan dilupakan. Tapi nomor 2, nomor 1 mikir. Jangan sampai gara-gara dunia akhiratnya ditinggal. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang alako tak bejeng luhur. Beda. Inak sobuk Jepang banyak. Alako luhur tak abah. Kalau ditanya, innallaha ghafurur rahim. Gundulmu ghafurur rahim. Innallaha syadidul iqab. Betul, Allah itu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa, Allah juga mensifati dirinya dengan syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat balasan azabnya dan siksanya. Dulu Sayyidina Umar kalau ada orang yang cuai kepada kewajiban, orang yang melakukan haram, kemudian mengatakan innallaha ghafurun rahim, ditempelin sama Sayyidina Umar. Ditempelin sambil Sayyidina Umar mengatakan na'am wa innallaha syadidul iqab. Betul, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa kamu, Allah itu juga maha dahsyat siksanya, sangat luar biasa. Maka dari itu kadang-kadang orang nggak sholat gara-gara kerja. Ada yang ditanya kalau disuruh sholat waktu zuhur, najis bib celana saya. Alasan mulai tahun 99 sampai sekarang nggak berubah. Celananya najis. Kalau ditanya najis kena apa? Ya kena tanah. Sejak kapan tanah itu najis? Nggak mondok apa? Tanah itu suci. Kena ledok bib. Sejak kapan ledok najis? Ledok najis apa suci? Suci. Lu beb kotor ya lain, kotor najis. Ledok itu suci. Lu beb mungkin di ledok itu ada, nggak pakai mungkin, VK nggak ada mungkin. Kalau di ledoknya itu jelas ada air sedikit di tanah, ada kucing
buang air di situ, kencing di situ, atau ada kucing berak, najis. Kalau nggak kelihatan ya sudah suci. Jadi jangan alasan celana najis lah, kena ledok lah. Ada yang lucu lagi, najis. Kenapa? Keringetan. Udah gitu masih hidup orang kayak gitu. Ya Allah, sejak kapan keringet najis? Kalau keringet najis orang waktu sholat di masjid yang gak ada kipas anginnya, kalau sholat Jumat keringetan batal semua sholatnya orang semasjid. Ya Allah, kadang-kadang hanya karena urusan kerja sholat ditinggalkan. Kadang-kadang karena urusan kepengen harta dunia sedikit, mau makan haram, nyuri, nipu, sokok menyogok, yang mana itu membahayakan akhirat. Kalau ditanya, hal Habib yang penting dapat fulus, jangan ikutin Habib itu. Kalau kamu nurut Habib kiai-kiai, gak boleh dikit-dikit haram, gak kaya-kaya kamu. Santai aja, gak apa-apa. Mau halal mau haram ya tetap uangnya sama, enak. Yang halal enak, yang haram. Kata Nabi, "Man lam yubali min aina iktasabahul mal, lam yubalillah min aina adkhalahun nar." Barang siapa yang tidak peduli dapat uang dari yang halal atau yang haram, maka Allah pun tidak peduli mau memasukkan dia neraka yang mana, dilempar ke neraka yang mana, terserah Allah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, makan makanan haram jadi daging, maka neraka yang layak memakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, saya heran, gak masuk akal, ajab tuliman amila lidaril fana wa taraka daral baqa. Saya heran kalau ada orang beramal kerja mengejar dunia yang sementara. Dunia sementara kan? Kita gak lama meninggal, kemudian meninggalkan dunia. Kalau ada orang gila-gilaan terus kerja mengejar dunia, tapi dia nggak peduli nasibnya di akhirat bagaimana. Semua orang ditinggalkan, maksiat dilakukan, walaupun cara haram diambil, maka dia nggak mikir nanti di akhirat bagaimana. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ini orang nggak waras ini. Padahal di dunia sebentar, fana sementara, di dunia kekal, di akhirat kekal selama-lamanya. Yang selama-lamanya nggak dipikir, dia hanya mikir yang penting enak di. Itulah tujuannya Allah mengutus Nabi, biar kita mikir akhirat. Kemudian setelah Nabi wafat, kita nggak ketemu Nabi, betul apa tidak? Ada, tapi para sahabat mendidik para tabi'in, tabi'in mendidik tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mendidik muridnya, sampailah kepada ulama kiai-kiai yang kita kholi ini tadi, yang secara bersambung sanadnya sampai Rasulullah. Cahaya keilmuan itu yang menerangi dunia dan menghilangkan daripada kegelapan, kebodohan, kejahiliahan, maka sampai kepada kita, sampai di pondok pesantren ini, sampai kepada para jamaah di Banjarnegara ini, sampai kepada Malang dan sekelilingnya, sampai Jawa Timur, Indonesia, semuanya cahaya keilmuan secara berantai, mulai dari para ulama sampai ke guru-gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan cahaya ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan sebagaimana cahaya ilmu diberikan oleh Allah kepada Kiai Muhammad Said, Kiai Subadar Anwar, dimasukkan juga ke hati kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita lebih cenderung memikirkan akhirat daripada hanya sekedar memikirkan dunia. Dan ketahuilah, terakhir penutup ini, udah banyak yang usrap soalnya. Cahaya ilmu itu kalau sudah masuk ke dalam hati, menerangi hati, maka orangnya bakal jarang galau. Sekarang tanya diri kita masing-masing, masih sering galau apa tidak? Masya Allah, Alhamdulillah. Inna nura idza dakhala al-qalb insyaraha lahu sadr wa fasah. Kata Nabi, cahaya itu tadi kalau sudah masuk ke dalam hati, hati menjadi besar, lapang, sehingga ketika menghadapi masalah santai. Masalah dunia kalau nanti dikubur gak dibawa. Ada masalah kiriman telat, santai, gak apa-apa, ada makanan dari bodoh, nanti kan juga datang. Kalau telat ya paling terakhir kelaparan mati ya, yang penting mati menuntut ilmu ya enak dikubur kan begitu. Jadi menghadapi pikiran itu, menghadapi masalah hatinya tenang terus, santai terus, relax, jarang galau ya.
Kenapa? Nabi ditanya, apa tandanya ya Rasulullah? Hati kalau sudah kemasukan cahaya sehingga menjadi besar, hatinya besar, tidak gampang galau. Kata Nabi, tak ada tandanya. Apa? At-tajafi andaril qatan, at-tajafi andaril ghurur, wal inaba ila daril qarar, wal isti'dadil maut qabla nuzulih. Kata Nabi, tandanya yaitu dia nggak terlalu peduli amat tentang hidup di dunia yang sementara ini, yang hanya sebentar ini. Dia fokus memikirkan bagaimana nasibnya nanti di daril qarar, di tempat yang dia bakal kekal selama-lamanya di sana, yaitu akhirat. Wal isti'dadil maut qabla nuzulih, dan dia sibuk mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang sampai tua ngejar dunia, kalau ditanya ini penting juga, alasannya Bib, ini bukan buat saya Bib, ini buat nasib anak-anak saya nanti. Ini salah, mohon maaf. Jangan terlalu memikirkan nasib dunia anak-anak sampean. Ditinggalin warisan itu gak terlalu penting. Dengarkan, ditinggalin warisan gak terlalu penting. Yang penting wariskan kepada anak-anak kita ilmu dan adab, cetak anak-anak kita jadi anak yang bertakwa, yang soleh. Kalau mereka bertakwa, mereka soleh. Masalah rezeki jangan khawatir. Masa kamu ragu sama jaminan Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa sama Allah, apapun masalahnya dikasih jalan keluar, rezekinya datang tanpa diduga-duga. Jangan khawatir. Aduh Beb, ini kalau nggak saya tabung banyak nanti anak saya gimana Beb? Masa depannya nanti setelah saya? Nggak usah. Kalau kita baca di kitab Tanbihul Muqtarin karya Imam Sya'rani rahimahullahu taala, beliau mengatakan di situ bahwasanya termasuk sifatnya para ulama salafun saleh yaitu adamu khaufihim, mereka tidak takut ala doi'ati auladihim min ba'dihim. Mereka tidak pernah khawatir dan memikirkan untuk kalau anak cucunya nanti bakal hidup susah ekonominya, bakal nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, kampung. Dulu salafus soleh nggak mikir itu semuanya. Maka dari itu mereka dulu kalau dapat uang dipakai, disodakokan, dan ditimbun buat anak cucunya. Jelas ya? Kalau sekarang kan mohon maaf, nyelengi tanah ini nanti buat anak saya yang satunya. Kalau lagi mati-matian ini buat yang ini, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai fokus habis di situ, akhirnya ibadahnya kurang, akhirnya cuman waktu orang tua habis untuk itu, kemudian anaknya nggak dididik adab, nggak dididik takwa, sehingga ketika dia mati bener warisannya banyak, tapi anaknya bejat. Betul apa tidak? Anaknya bejat. Maka ketika anaknya bejat, uang yang dia kumpulkan tadi digunakan sama anaknya buat melakukan kebejatan. Bapaknya mati, warisannya banyak, anaknya dapat uang, berangkat ke Las Vegas, zina di sana, judi di sana. Bapaknya di alam kubur, ya Allah, nangis, bahkan dihisap oleh Allah. Gara-gara kamu cuma mewariskan harta ke anak kamu, tapi tidak mewariskan adab dan tidak mencetak, mendidik dia jadi anak yang bertakwa. Akhirnya anak kamu sekarang melakukan kebejatan pakai duit yang kamu tinggalkan. Bapaknya menyesal, tahu gitu saya buang di laut uang itu, tahu gitu saya kasihkan orang, tahu gitu gak saya wariskan anak saya. Makanya dikatakan tauridul aulad al adab khair lahum min tauridil mal, bahwasanya mewariskan kepada anak adab, menjaga, mendidik mereka menjadi orang yang beradab dan bertakwa, itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada hanya sekedar mewariskan harta. Hati-hati. Maka itu dikatakan juga dalam kitabnya Imam Sya'rani juga dikatakan bahwasanya anfiqu wala takhshaw ala auladikum ad-dhai'ah. Berinfaklah, yang sering sedekah, nolong orang. Pakai uang kamu, pakai. Anakmu mau mondok, pakai. Perlu pendidikan, pakai. Mau melanjutkan, pakai. Jangan mikir nanti sepeninggal kamu nasibnya anak cucu kamu dalam urusan harta bagaimana. Gak usah dipikir. Ikanu mu'minin yarzuquhumullahu bighairi hisab. Yang penting kamu berhasil mendidik anak-anak kamu. Insyaallah yang anak-anaknya di pondok begitu insyaallah. Kalau kamu sebagai orang tua berhasil mendidik anak kamu, berusaha sampai anakmu jadi mukmin. Mukmin itu enggak sama muslim. Kalau muslim ya pokoknya KTP-nya Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Tapi kalau mukmin itu enggak gitu. Mukmin itu enggak mungkin tinggal sholat. Kalau orang sholatnya bolong-bolong bukan mukmin. Mukmin nggak mungkin minum minuman keras. Kalau orang ada minum minuman keras bukan
Mukmin yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad. Mukmin tidak mungkin nyolong. Walaupun pakai surban, kalau nyolong bukan mukmin. Berani ngentit, korupsi, mencuri, nah di pondok nyuri uangnya temennya, bukan mukmin. Naudzubillah min dzalik. Orang mukmin gak judi, yang main slot bukan mukmin. Yang slot bukan mukmin. Mukmin la yazni, mukmin tidak bersih zina. Kalau ada orang berani zina berarti bukan mukmin. Kalau agamanya Islam ya cuma Muslim. Dikatakan kalau anak kamu itu mukmin, kamu didik menjadi mukmin, bukan hanya sekedar Muslim, maka jangan khawatir masalah rezekinya. Bakal direzeki kasih oleh Allah rezeki yang gak kurang-kurang, bighair hisab. Jangan khawatir, walaupun kamu mati gak meninggalkan warisan 1 peser pun, yang penting kamu wariskan adab dan ketakwaan, anakmu mukmin sejati, rezekinya ada nanti. Gak perlu dari warisan kamu, dia gak perlu warisan kamu, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, tapi kalau kamu gagal mendidik anakmu menjadi seorang mukmin, kamu dulu sibuk bekerja, waktumu habis fokus menumpuk harta, sampai anakmu tidak terdidik, gak karu-karuan, rusak, kemudian kamu mati. Fala tusaiduhum, jangan kamu bantu anak-anak kamu alal fiski bimalikum, jangan kamu bantu anakmu menjadi bejat, menjadi fasik dengan uang yang kamu tinggalkan kepada mereka, kayak yang tadi diceritakan. Na'udzubillahi min. Penutup juga ada dulu seorang tabi'in, saya lupa namanya, saya baca di kitab, ketika mau wafat beliau sudah sakit, mau sakaratul maut, beliau kerasa kalau mau wafat. Beliau ambil semua uangnya, disodakokan semuanya, nggak disisai belas anak bujuni. Kemudian istrinya waktu mau ngasih ngomong sama suaminya, hala ittakhadta syai'an ala dzurriyyatik. Pak, kok dikekno kabeh? Apa nggak disisai sedikit buat anak-anakmu tuh, ya, buat anak-anak cucu? Kata beliau, saya mendahulukan nak selamatnya saya di akhirat, kata orang itu. Adapun untuk anak cucu saya, ittakhadtu fadl rabbi, saya sudah menyimpan untuk mereka karunia rezekinya Allah, gak bakal habis rezekinya Allah. Untuk saya takut masuk neraka, saya sedekahkan ini biar saya selamat urusan masa depannya anak-anak. Nanti yang penting mereka takwa, ada rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ayurwa anna Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, itu dulu ketika sudah sepuh, beliau udah gak kerja, tapi tanahnya banyak. Itu kalau udah buat makan, uangnya habis, jual tanah satu lagi. Tanahnya dijual. Habis lagi, jual. Habis lagi, dijual. Beliau ibadah, ngaji, ibadah ngajar. Kalau kekurangan uang, perlu uang, jual tanahnya. Ada yang ngomong, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampai tol kabeh lah, kok anak sampean kebagian opo? Kalau sampean kanok, gak sampean tinggali opo? Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sudah anak saya tinggali surat Waqiah, wis cukup. Sudah saya didik mulai kecil tiap hari baca Waqiah. Kan kata Nabi, man qara'a suratal Waqiah kullal lailah lam tusibhu faqah abadan. Kata Nabi, yang tiap hari baca Waqiah tidak akan melarat. Tidak akan melarat. Maka saya nggak mikir takut anak saya melarat kalau nggak saya tinggali tanah. Sudah saya tinggali surat Waqiah. Udah ini uang saya yang ada, saya sedekahkan, saya pakai. Nanti kan mereka baca Waqiah sendiri, rezekinya datang. Masya Allah, ini nggak terlalu bingung juga untuk dunia masa depannya anak. Fokusnya akhirat. Orang yang seperti itu bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah dengan berkat kiai-kiai yang kita peringati halnya, cahaya keilmuan yang beliau ajarkan masuk ke dalam hati kita, membuat hati kita raghiban fil akhirah, zahidan fid dunya, raghiban fil akhirah. Hati kita ya santai-santai kepada dunia dan fokus memikirkan akhirat, sehingga dengan itulah barulah Allah memberikan sa'adatud dunia wal akhirah. Bakal senang, sukses, bahagia, tenang di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung, saya minta maaf. Kalau waktunya
terlalu panjang. Masya Allah, ada yang sampai keringingan, santri sudah ngantuk tidur ini, sudah berguguran ini para santri. Masya Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Amar biar jangan dibangun. Amartu bil khaira lakin ma tamartu bihi famastaqamtu qauli lakastaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Habib Syed bin Abdullah Ma'bud yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Mudah-mudahan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.